Hai Re, kali ini aku menyapamu dengan kondisi nggak make upan sama sekali. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan klik loncengnya biar kamu nggak ketinggalan videoku yang terbaru. Hai Re, kali ini aku akan membahas hal yang sering udah aku bahas di story Instagram, tapi di YouTube nggak pernah aku bahas. Mungkin kalian sebelumnya harus lihat videoku yang linknya tak taruh di bawah, yaitu tentang acne storyku ya. Ini ya, acne storyku nggak bisa satu part dan nggak bisa dengan satu produk, mohon maaf ya. Jadi acne storyku di sini berhubungan dengan skincare dan juga treatment dan juga konsultasi pada dokter yang yang mengobati jerawatku ya. Jadi aku mau bahas tentang treatment. Ya, jadi aku melakukan treatment dari 2020-an ya di MS Glow Clinic Malang. Jadi aku ngerasa memang treatment ini sangat membantu aku untuk menyembuhkan jerawatku tuh bener-bener kayak lebih cepat gitu loh. Karena kenapa? Komedo-komedo itu diekstraksi. Itu kalau menurut aku ya, komedo-komedo ini cepat diekstraksi. Terus ada tambahan obat dari dokter. Video-videoku yang dulu ya, aku nggak pernah bilang ketika aku jerawat parah yang kayak bener-bener semuka itu sembuh dengan skincare ya. Jadi aku tuh mengobati ketika dokter sudah bilang ke aku bahwa oh ya, ini obat yang kamu gunakan bisa menggunakan produk-produk over the counter alias OTC produk yang BB POM. Cuman kalau misalnya kondisi kulit lagi rentan dan kondisi kulitku ini kan dalam artian breakout ya, karena menggunakan krim yang memutihkan, yang awalnya krim berbahaya, yang akhirnya aku nggak bisa pakai skincare yang biasa. Jadi istilahnya kayak nggak ngaruh ngono loh ya. Jadi aku harus melakukan treatment dan skincare dokter. Dan saat itu aku treatment MS Glow. Dan ini aku udah print beberapa pertanyaan kalian seputar treatment ya yang aku lakukan sampai detik ini. Jadi menurut aku ya, karena kulitku ini diekstraksi, jadi komedo-komedo yang nantinya bakal jadi jerawat atau misalnya kulitku yang dari kondisi tidak bersih itu jadi cepat bersihnya. Terus ada treatment peeling yang dimana dia bisa membantu aku untuk mengelupas sel kulit mati ya yang masih belum terkelupas sehingga tidak jadi jerawat juga. Terus yang ketiga ada laser. Jadi laser ini ngefeknya ke bekas jerawat, jadinya bisa mempercepat lah bekas jerawat itu gitu loh. Ya kalau kalian misalnya nggak make upan ngemas seperti aku ya bisa jadi ya. Selengkapnya nanti kita bacain langsung aja ya. Yang pertama, treatment itu wajib nggak sih Kak? Jadi treatment itu menurut aku nggak wajib untuk kalian yang kulitnya udah baik-baik aja, menurutku gitu. Jadi kalau kalian merasa kulit kalian nggak masalah, kayak menurut aku nggak wajib ya. Kalau menurut aku nggak wajib. Nah, kalau aku merasa wajib karena aku ini melakukan kegiatan makeup itu udah kayak hampir setiap hari ya terpapar makeup, plus kondisi kulitku ini sebenarnya kondisi kulit yang udah rentan gitu loh. Kayak awalnya itu pernah jerawatan, jadi pastinya akan agak-agak tricky, plus aku makan juga masih ya udah biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang juga pastinya akan timbul jerawat. Dan apakah kamu tipe orang yang ketika mau mens juga ada jerawat ya seperti aku? Ya udahlah ya. Jadi kalau menurut aku wajib. Kedua, nggak pingin infus whitening sama Mita, enggak ya, karena aku yang berhubungan dengan whitening tuh aku udah nggak kepingin. Jadi kalian waktu treatment pasti akan ditawarin, karena ya walaupun treatment itu kan ada bisnis di dalamnya ya. Jadi kayak misalnya kamu ditawarin nggak kepingin ini, nggak kepingin itu, ya memang tugas mereka atau ya namanya juga bisnis gitu loh, kita nggak bisa nyalahin juga. Jadi kita harus kontrol hari kita apakah kita perlu gitu loh. Kalau misalnya nggak perlu ya udah nggak usah. Jadi kayak misal ini ya, aku ini udah treatment jerawat ya. Ketika jerawatnya udah sembuh itu pasti akan ditawarin mau treatment apa lagi. Nah kalau misalnya besoknya kita nggak perlu treatment itu ya udah gitu loh. Kayak aku itu treatment laser jerawat dan bekas itu ya wes ya itu aja yang aku lakukan. Jadi kayak nggak perlu, itu semua kembali ke kamu ya. Mamita, kalau kita treatment di tempat lain dan beli skincare-nya bukan dari situ, apakah pengaruh?
menurut aku nggak ada pengaruhnya ya, karena skincare sama treatment itu hal yang berbeda. Kalau kamu pingin treatment ya treatment itu kayak semacam tindakan yang dilaksanakan pada waktu itu juga, yang memberikan efek instan gitu, tapi dilakukan oleh supermasi, istilahnya diawasi oleh dokter langsung, yang pastinya itu tuh nggak abal-abal gitu loh istilahnya gitulah. Nah kalau treatment itu kan kayak lebih ke untuk merawat setelahnya gitu loh. Dan kalau kamu tahu apa yang dibutuhkan kulitmu, jadi menurut aku semua skincare cocok-cocokan. Ada yang misalnya pakai skincare lain cocok, ada yang pakai skincare klinik lebih cocok gitu loh ya. Kalau pakai skincare klinik, kamu pun juga harus tanya gitu loh, skincare ini tuh isinya apa gitu loh. Aku pun ke dokter tanya gitu loh, kayak ini krim apa? Ini krim azelaic acid gitu loh. Dokternya bilang, ini krim AZ, ini krim apa? Krim azelaic acid. Ini yang kalau misal diresepkan ke aku ya. Oh iya dok, iya ini azelaic acid ini untuk eksfoliasi ya. Jadi ini sudah saya resepkan. Skincare ini kamu pakai tiap malam juga bisa. Oh iya dok gitu. Kenapa kok harus diresepkan dokter? Biasanya dengan konsentrat yang lebih tinggi, makanya perlu resep dokter. Makanya kalau kalian bilang kayak di dokter, habis dari dokter terus ke pakai yang lalu, nggak mempan ya. Soalnya kan memang konsentrasinya ada lebih tinggi karena dokter yang bisa mengawasi kamu tiap bulan gitu loh. Nah kalau aku pribadi, karena aku suka coba-coba skincare ya, aku suka mencoba hal baru. Aku sih bilang ke dokterku, aku pengen nyoba skincare di sini, bisa nggak dok gitu. Oh iya kamu harus cari yang, nah ini dokterku juga bilang, kamu hindari skincare yang ini ya, oil kamu hindari. Ya udah, aku nggak pernah terima tuh kerja sama skincare yang kayak misalnya oil gitu-gitu tuh aku nggak pernah, karena memang dokterku bilang menyarankan itu cari yang mengandung niacinamide, hyaluronic acid, azelaic acid. Nah itu kalau dokter yang benar ya dia mau. Makanya sebenarnya bukan cari treatmentnya atau harganya, kamu harus ketemu dengan dokter yang bisa kamu ajak konsultasi, itu kuncinya. Nomor 4, berapa kali treatment untuk kelihatan hasilnya Mamita? Kalau untuk kondisiku yang sekarang 1 kali treatment aku sudah bisa tahu hasilnya, karena kondisiku jerawatku udah nggak banget, jadi cuman kayak jerawat kecil-kecil, jerawat beruntusan yang karena aku tuh gampang ngutil-ngutil gini, akhirnya dia berbekas ya. Jadi cuman 1-2 kali, cuman waktu parah-parahnya dulu ya bisa sampai setahun. Ya nggak setahun sih, mungkin 6 bulanan ya, maksimal 6 bulanan lah. Pernah pakai RH Clinic nggak? Kalau pernah review please. Aku nggak pernah treatment di RH ya, tapi kalau skincare-nya aku pernah coba RH Acne X. Itu menurutku lumayan bikin kering, tapi mantap untuk jerawat ya, karena kulitku berminyak, jadi jerawatku tuh bisa hilang karena kalau kulitku tuh kondisinya emang minyaknya tertahan ya, minyaknya itu dikurangi. Cuman RH Acne X pada waktu itu aku ngerasanya bener-bener lumayan bikin kulitku kering sih, tapi mantap gitu. Aku pernah share juga itu, tapi kulitnya jadinya rada kering gitu. Jadi mungkin kalau kalian yang jerawatan tapi kulitnya kering, mungkin kulitnya akan tambah kering lagi. Buat wajah kusam, kalau treatment apa aja ya biar cerah ya. Jangan bilang suntik putih loh mak, takut. Enggak pernah, aku nggak pernah suntik putih. Kalau kamu pingin kulitmu jadi kelihatan nggak lebih kusam ya, kamu bisa pakai silk peel. Itu juga udah kelihatan banget kayak sel kulit matinya, jadi kayak bingung toner untuk eksfoliasi apa, bingung gini kan, nggak usah bingung gitu. Yang penting kalau skincare-nya hidrasi ya, kalau bisa melakukan eksfoliasi di klinik dengan metode silk peel seperti ini. Jadi kayak dimasukkan serum sambil ada yang istilahnya mengelupas sel kulit mati, jadinya begini nih. Please kasih tahu bedanya treatment di MS Glow sama Irene dengan treatment yang sama dan beda harga hasilnya. Oke. Nah, ini adalah dua klinik yang udah pernah aku coba, yaitu Irene dan MS Glow. Nah, kalau MS Glow itu treatmentnya lebih, menurut aku pribadi, dia harganya range-nya untuk kulit berjerawat kamu akan habis sekitar 2 juta sampai 3 jutaan ya. Bisa sih 1,5 kalau kamu misalnya laser sama peeling gitu ya. Cuman kalau laser sama treatment yang lain bisa sampai 3 juta. Nah, kalau Irene ini bisa di angka sampai 1,5. Nah, itu adalah klinik yang menurutku udah di standar aku ya, harga 1 juta sampai
3 juta itu per 1 bulan atau 2 bulan sekali ya. Itu aja menurutku masih mahal karena aku punya kebutuhan lain ya. Tapi ada juga teman-teman yang treatment sampai 20 juta sampai 40 juta sekali treatment. Nah, kalau perbedaan Airin sama MS Glow ya, di Airin tuh lebih gentle, lebih natural gitu ya. Di Airin tidak ada treatment-treatment yang whitening. Kalau di MS Glow masih ada treatment whitening. Jadi tergantung kita mau mengambil atau tidak, mau memilih atau tidak gitu. Cuman kalau di Airin dia kayak lebih natural. Cuman dengan harga yang lebih terjangkau pastinya Airin. Jadi kalau kalian masih yang kulitnya nggak masalah gitu, kayak Airin aja. Cuman kalau kalian kulitnya yang udah kayak apa ya, jerawatan parah gitu, kalau di Airin bisa kayak mungkin 4 kali treatment baru kelihatan hasilnya ya. Kalau di MS Glow mungkin 2 kali treatment udah bisa kelihatan hasilnya karena loro sakit banget di MS Glow kadang bener-bener apa ya, kayak laser gitu tuh lumayan terasa gitu loh di wajah, tapi mantap sih dan harganya pastinya dua kali lipat ya gitu. Jadi tergantung kebutuhan juga, jadi memilih tempat treatment itu gitu. Ngilangin bekasnya gimana Mamita sama pakai skincare khususnya apa? Kalau ngilangin bekas kamu harus cobain laser Alma. Jadi kayak gini nih, laser ini tuh kayak lebih point gitu, jadi nanti untuk beberapa saat dia akan ngelupas ya, dan akhirnya hilang gitu. Kayak ini beberapa saat ini bekas dari laser Alma, cuman ya masih ada, ini beberapa ini baru ada jerawat lagi. Nah kalau laser Alma itu ini yang awalnya hitam-hitam dia akan hilang gitu. Harganya mungkin sekitar 1,5 juta ya. Aku tanya dokter, jadi aku nggak ngerti yang kayak harus treatment apa gitu, bukan aku yang memutuskan, karena dokter yang memutuskan, dan aku pasti ada negosiasi di situ. Kayak dokter pasti akan juga menyarankan bagaimana kalau ini ditambah ini gitu. Kalau kita pun juga jangan ya yo aja gitu, kayak yang penting yang mana dulu nih dok gitu kan, sesuaikan dengan budget kalian. Jadi kalian jangan yang tiba-tiba gimana kalau ini ya terus kalian kayak aduh habisnya segini gitu. Ingat ya, kalau skincare OTC tapi treatmentnya di klinik, biasanya dokter suruh pakai krim dokter gak sih setelah treatment? Ya pastinya kalau kulitmu lagi parah-parahnya ya, jadi kayak semacam kulit yang berjerawat yang dulu. Aku tuh sempat juga dikasih obat oleh dokterku ya, sekitar untuk 2 bulan. Jadi ada obat minum juga dan obat jerawat juga. Tapi dokter yang baik ketika kita bilang kayak, dok ini bisa nggak kalau aku ganti pakai skincareku yang di rumah gimana gitu. Kalau dokternya secara sinis bilang kayak gimana sih kak gitu, ya udah cari aja klinik yang lain gitu loh. Cuman orang-orang dokter-dokter nggak pernah memaksakan aku untuk pakai skincare apa namanya dari klinik ya. Cuman kalau waktu itu dokter Naila bilang, ini aku pertama kali sama dokter Naila ya setahun. Sekarang aku kenapa nggak sama dokter Naila, karena dokter Naila udah sangat sibuk ya, orangnya sering di Jakarta. Jadi aku sama beberapa dokter lainnya di MS Glow yang udah aku kenal juga. Itu dokter bilang kalau misalnya ini untuk 2 bulan ini harus pakai skincare sini ya, soalnya ini aku harus kasih beberapa dosis yang memang tidak bisa skincare yang ada di counter itu memadai gitu loh. Jadi harus pakai skincare dokter dulu karena harus ada obat minum. Dan itu juga udah bilang aku kasih di highlight di Instagramku juga, udah aku share gitu. Dan obatnya apa aku nggak bisa bilang juga ya karena itu skincare dokter ya. Jadi 2 bulan. Habis itu ketika aku mau berhenti, kayak misalnya ini sudah bisa kok mbak pakai skincarenya Mbak Vindi, tapi cari yang mengandung ini ya niacinamide terus azelaic acid, terus diberitahu gitu loh kalau cocok, ketika ganti cocok ya udah gitu loh. Mamita, berapa lama bekas jerawat itu hilang plus dan pakai perawatan opo? Nah kalau pakai skincare itu biasanya sekitar 1 bulanan ya. 1 sampai 1,5 bulan itu baru hilang benar-benar. Cuman kalau pakai treatment itu cuman 1 minggu biasanya langsung hilang, itu pakai laser Alma. Gimana kalau ada bekas jerawat yang meradang di laser juga jerawat itu Mamita? Iya ada laser namanya laser acne ya. Terus ada beberapa treatment juga kayak IPL gitu, silk peel itu yang kayak untuk jerawat itu ada memang. Selama ini aku cuman nyoba di 2 klinik itu ya. By the way aku pingin juga sebenarnya nyoba di Athena, kalau nggak gitu nyoba di Ella Skincare, Ella Klinik. Tapi karena aku udah cocok di dokternya di 2 ini, kayak di MS Glow, terlebih di MS Glow ya,
karena aku sudah enak konsultasi sama dokter ini. Jadi kalau di MSku dokterku namanya Dokter Naila, Dokter Ben, Dok Ben sama Dok Nov ya. Jadi kayak kadang kalau misalnya mau pindah gitu kayak aduh aku apakah dapat dokter yang bisa ngobrol enak gitu ya gitu kata kadang-kadang begitu. Kalau mengatasi bopeng apa bisa pakai skincare aja Mi? Dan kalau boleh tahu skincare-nya apa? Setahuku kalau bopeng kayak sulit ya kalau pakai skincare aja, menurutku gitu. Treatment acne yang aman untuk bumil apa ya? Nah masalahnya aku kan nggak pada waktu bumil ya, hamil ya. Menurutku kayak di skincare-nya pastinya akan dicarikan treatment yang lebih alami, jadi bukan sesuatu yang kayak salicylic acid, retinol itu kayak nggak dipakai ya. Yang tahu pastinya dokter, apalagi berurusan dengan treatment ya. Aku sendiri treatment yang menentukan tuh bukan aku ya, karena kalau aku tuh kayak lebih ke bekas jerawatnya tuh lebih ke warna, bukan ke bopeng. Jadi kamu langsung konsultasi aja ke dokternya, oke? Pas hamil jerawatan juga nggak Mamita? Dulu ya aku nggak jerawatan. Jadi aku jerawatan ini tuh karena kulitku yang habis aku pakai skincare di salah satu klinik di Surabaya, yang ternyata di situ hanya jual beli krim aja ya, nggak ada dokternya. Terus setelah aku pakai memang kulitku akan jadi lebih putih banget, tapi tanganku enggak, mengelupas, kulitku jadi sensitif, kering, parah ya, pokoknya udah ada di jernih inilah akneku lah. Nah setelah itu baru kulitku itu lumayan bermasalah sih, kayak jadi jerawatan, jadi gampang sensitif gitu ya. Aku tinggal menunggu waktu sampai kulitku balik normal ya. Kayak sekarang ini kulitku juga sudah lumayan kembali normal ya. Jadi kayak jerawat tuh nggak terus-terusan. Jadi kayak ya memang ada jerawat cuman nggak parah gitu. Sinar biru sama sinar merah itu bedanya apa Mamita? Soalnya setiap kali treatment pakai sinar itu. Nah ini bedanya, aku nggak ngerti sih, cuman aku googling ada bedanya ini guys. Kalau treatment di klinik kecantikan apa harus pakai produknya ya Kak? Apa boleh pakai skincare sendiri? Menurut aku kalau ya itu tadi aku udah pernah bilang, kalau nggak ada masalah dengan kulitmu harusnya pakai skincare sendiri ya. Asal kamu nggak kepingin memutihkan ya, kan ada juga gitu loh yang kepingin gitu loh misalnya. Treatment buat flek Kak, kayaknya treatment buat flek ini lebih ke seperti bekas jerawat, cuman kalau buat flek tuh seingatku tuh ada melasma. Jadi gara-gara, jadi ini nih kalau kalian bisa lihat, ini ada flek di kulitku yang sebelah sini. Itu gara-gara kalian tahu apa? Dulu tuh aku pernah over pakai salicylic acid ya, pakai skincare-nya The Ordinary ya. Salahku juga. Jadi aku pakainya itu ketika dia ngeresep, aku pakein lagi. Aku pakai siang, sore, malam, pagi. Jadi biar jerawatku yang di sini tuh cepet keluar. Ternyata kulitku tuh melepuh ya. Kulitku melepuh, berair ya. Terus ketika kulitku ini habis itu tak kasihin oil ya. Oil itu kalau nggak salah waktu itu aku pakai rosehip oil atau apa aku lupa. Terus melepuhnya itu berhenti, akhirnya jadi gosong seperti ini, dan aku menganggapnya ini flek. Nah ini perawatan flek ini lama banget ya, udah bertahun-tahun masih kelihatan ngeplek gini. Ini kelihatan nggak sih? Ini aku pakai treatment melasma namanya, dan itu sakit banget. Padahal sudah pakai ini ya, anestesi ya, disuntik, dan itu panas. Mamita treatment di MS Glow doang apa pakai produknya juga? Ya aku pakai produknya juga sampai sekarang tuh, deep treatment essence, terus habis itu eye creamnya, maskernya aku pakai yang over the counter, jadi produknya MS Glow yang bisa dibeli tapi kalau paket whiteningnya aku nggak pakai. Paket acne-nya aku pakai waktu itu 2 bulan di tahun 2020, 2021. Pokoknya awal-awal aku treatment di MS Glow ya, sampai sekarang aku masih treatment di MS Glow. Itu aku pakai karena resep dokter, tapi sekitar 4 bulan, 3 bulanan gitu, habis itu aku udah nggak pakai. Dan itu juga menurut syarat dokternya. Harga Mamita biar nggak kaget kalau mau coba, aku bilang itu sekali treatment mungkin harganya sekitar 400-an. Jadi kalau misalnya di airin ya, itu kayak treatment peeling apa itu mungkin sekitar 300 sampai 400-an, meso gitu ya, 400-an. Cuman kalau di MS Glow tuh kayaknya sekitar dari 500-600, kalau laser tuh 1 jutaan. Ingat
dia ada juga yang treatment di klinik yang depannya D, yang hits banget di TikTok. Itu sekali treatment 20 ini temenku ya. Mamita, aku pernah habis laser CO2, setelahnya malah breakout parah, sampai sekarang belum sembuh. Waduh, aku turut turut prihatin ya. Gitu itu kamu nggak tanya gitu ke dokternya, ini kenapa kok tambah parah ya dok gitu loh. Maksudnya balik lagi, semua treatment itu kayak kamu jangan sampai menemukan dokter yang kamu nggak bisa diajak konsultasi ya. Ingat, kalau misalnya kamu ke dokternya aja udah nggak bisa konsultasi, please cari klinik yang lain. Spill treatment yang rekomen ada downtime nggak apa-apa Mamita, sama harganya juga ya. Oke, kalau aku sih pastinya ngerekomen karena udah setahun lebih lah aku di MS Glow, aku akan ngerekomen kliniknya MS Glow Malang ya. Karena aku treatmentnya di MS Glow Malang ya, dan semuanya aku ditangani oleh dokter Naila, dokter Benny, sama dokter Novi. Nah terus kalau nggak gitu diairin, kalau kalian ingin yang natural, tapi alatnya diairin belum ada, yang laser untuk jerawat belum ada sih, kayak lebih ke bekas gitu ya. Kalau diairin tuh dengan harga yang lebih murah dan lebih natural gitu. Ini aku 2. Terus ada lagi yang dulu aku pernah pakai skincare-nya ya, serum aknenya, yaitu Ella Skincare, juga ada di Malang, tapi aku belum ada kesempatan untuk mencoba treatment di Ella ya. Dan satunya lagi aku penasaran karena ada dokter Richard ya, jadinya aku pingin di Athena, jadi kayaknya aku merekomen 4 klinik ini ya. Balik lagi, kalian harus bertemu dengan dokter yang bisa kalian ajak konsul. Mamita please, buat beruntusan aku harus apa coba? Nah kalau di klinik ini jadinya beruntusan diekstraksi ya, karena dia ada komedo kecil-kecil. Ngilangin bekas luka yang udah bertahun-tahun bisa nggak ya Mam? Mana bidi pipi lagi? Bisa dong, tapi harus sabar ya. Ini aja buktinya aku bisa lebih samar. Kalau untuk hilangin scar apa bisa treatment ya di klinik? Kayaknya bisa ya. Aku soalnya nggak sampai treatment scar. Banyak sekali yang tanya treatment scar, cuman nanti akan aku tanyakan ya ke dokter-dokter yang ada, nanti tak taruh di sini. Kalau jerawat yang tinggal bekasnya tapi kemerahan butuh berapa kali treatment ya Kak? Kayaknya 2 kali aja ya. Kayak aku sok dokter aja. Kayak menurutku ya, kalau misalnya jerawatmu nggak yang gede banget, kalau yang gede yang kayak mendem gitu biasanya disuntik ya. Kak, treatment di MS Glow apa harus bolak-balik treatment? Aku sih bolak-balik treatment. Ya kalau aku sih kayak kadang 2 bulan sekali ya. 1 bulan atau 2 bulan sekali. Kayak biasanya 2 bulan sekali. Kalau aku rajin make upan ya jadinya 1 bulan sekali. Kalau misalnya nggak rajin ya jadinya 2 bulan sekali. Berapa Mamita treatment bekas jerawat? Di aku sih mungkin 2,5 ya. Udah sering facial, IPL, laser, tapi beruntusan tetap aja balik lagi. Mamita gimana ya solusinya? Jadi gini, aku tuh pernah karena kebiasaan aku treatment di MS Glow ya, itu diekstraksi. Ini aku kasih pengalaman aja ya. Aku tuh selalu diekstraksi. Jadi MS Glow tuh walaupun kondisi wajahku waktu itu aku cek jerawatan ya, itu dia tuh diekstraksi. Beda sama Airin. Airin itu kalau misalnya kita lagi jerawatan, dia nggak mau ngeekstraksi gitu, karena ada kemungkinan nanti kalau itu tuh yang diekstraksi itu yang terinfeksi, yang lagi lagi infeksi jerawatnya, nanti akan tambah besar gitu. Nah kalau di MS Glow, versi MS Glow, karena beauticiannya udah biasa, dia tuh tahu yang mana yang harus diekstraksi, yang mana enggak gitu. Nah kalau di Airin tipenya yang emang oke, aku nggak mau resiko ya, ini tuh kita sudah punya ketetapan seperti ini gitu loh. Kecuali kalau kliennya yang aku sampai gini, pertama kali ke sana kok aku nggak diekstraksi ya Kang? Iya memang lagi jerawatan. Terus yang bisa lagi, aku bisa nggak minta diekstraksi? Oke, kita ekstraksi, cuman di poin-poin tertentu ya. Nah itu tuh bedanya, beda klinik. Nah terus aku sudah sering IPL gini-gini, aku beruntusan. Ini sama kayak gini. Aku biasanya kalau ke MS Glow tuh aku laser, harganya emang lebih mahal. Habis itu aku ke Airin IPL, kondisi jerawatku sama, misalnya lagi kumat gitu ya. Nah kalau di Airin jadinya aku nggak downtime, besoknya aku masih bisa langsung pakai makeupku gitu. Tapi kalau di MS Glow kayak kulitnya itu di laser, di istilahnya ini, tapi nggak boleh ngapa-ngapain, harus downtime, harus seminggu nggak ngapa-ngapain istilahnya gitu. Nah itu juga memberikan hasil yang berbeda. Jadi mungkin kamu bisa mencoba yang lebih naik lagi ya gitu. Maksudnya yang lebih naik lagi itu apa ya, yang mungkin harus ada downtime-nya untuk beruntusan itu. Siapa tahu itu masih belum dikeluarin atau apa ya, mungkin saja bisa gitu.
Saya kan juga nggak tahu karena saya bukan dokter. Jadi lebih baik kamu ini aja tanyakan. Mamita kalau sebulan sekali treat atau berapa kali? Aku biasanya 1-2 bulan sekali. Karena aku make upan tiap hari ya, mohon maaf, dan jerawat ini pasti akan kembali. Coba kalau aku orangnya nggak usah make upan tiap hari karena aku nggak usah ngonten makeup gitu, mungkin kondisi jerawatku akan lebih aman ya. Buat bekas jerawat yang merah-merah harus berapa kali sih Kak? Aku pernah 1 kali laser buat bekas jerawat tapi nggak ada perubahan. Iya, kadang ada harga ada rupa ya. Ini temanku aja yang 20 juta ini treatment di klinik yang depannya D. Aku tuh sebenarnya seneng-seneng aja ya kalau misalnya aku ditawarin treatment di sana ya, kalau ditawarin ya. Tapi aku tuh kadang takut kalau besoknya lagi aku pingin treatment gitu lagi gitu loh, karena standar kita kalau udah treatment kadang-kadang kalau pakai dikasihin treatment apa gitu kayak apa sih, bukannya nggak ngefek ya, kayak oh jadi nggak sebiasanya ini ya gitu ya. Sama kayak mungkin kalian ya yang dulu pernah putih banget terus habis itu sekarang memutuskan untuk ya udah aku natural color aja kayak gini. Ini kalau dibandingkan kulitku yang waktu aku pakai krim klinik yang dulu ya, aku masih ini nggak putih sama sekali, cuman kamu harus kayak menurunkan standar kamu gitu loh. Kalau misalnya treatment aku biasanya laser menghilangkan bekas jerawat ini 1 minggu ya, habis itu IPL gitu misalnya 1 bulan nggak hilang gitu ya, itu kan beda-beda ini, cuman harga laser Alma kayak lebih 3-4 kali lipat gitu loh bedanya, tau nggak sih? Berapaan Kak laser Almanya? Kayaknya di angka ini ya, angka 1 jutaan. Apakah benar skincare sebagus dan selengkap apapun kalau nggak treatment hasilnya kurang maksimal? Enggak, kata siapa, temen-temenku ada yang pakai skincare aja bagus kok. Tergantung kulitnya yang bener ya, dan tergantung apa yang kamu lakukan di kulitmu. Jadi kalau misalnya kamu juga tipikal yang nggak terlalu harus make upan terus kayak aku, kulitmu bisa kok bagus gitu. Karena temen-temenku yang kayak skincare antusias itu lebih fokus ke skincare, jadi kayak kadang juga dia malas pakai makeup soalnya kalau ngebersihinnya ya benar, kita tuh punya micellar water, kita punya apa gitu ya, makeupnya non comedogenic, tapi namanya membersihkan kadang-kadang itu nggak bersih, kadang-kadang nggak apa kan juga bisa juga jerawatan. Terus makannya juga diatur ya, kalau kita itu makannya nggak sembarangan, wong kita aja rujak cingur, dessert box ya, minum boba itu masih saya lakukan ya, jadi diem aja. Oke, ini kondisi kulitku setelah aku treatment ya, dan ini akan aku contrengin di sini adalah kondisi dimana aku sebelum treatment. Jujur aku membuat video ini tidak karena aku kerjasama dengan klinik manapun, jadi jujur karena aku memang mencoba 2 klinik yang selama ini aku coba. Jadi kayak seringnya aku ke MS Glow Klinik Malang, yang satunya aku ke Airin Klinik Malang ya. Jadi karena aku ada di Malang, kalau ada tawaran juga untuk mencoba klinik di luar kota, aku tuh seringnya menolak karena aku harapannya itu bisa dengan mudah menjangkaunya. Kalau di luar kota aku lumayan susah, walaupun itu katanya lebih mantul, katanya lebih begini, lebih begitu gitu loh, karena aku pinginnya nggak menyusahkan gitu. Oke, saranku dalam melakukan treatment ya, yang pertama adalah kalian harus percaya dengan kliniknya, jadi lakukan survei sebanyak-banyaknya, budget juga yang masuk ya. Yang kedua adalah pastikan kamu bisa berkonsultasi dengan dokter. Jadi kayak penting itu kalau misalnya doktermu ini nggak bisa diajak konsultasi, ya mending on ngali yo gitu loh. Dan ada juga alternatif yaitu ke SPKK. Oke, yang ketiga kalian harus paham bahwa yang namanya treatment ya itu punya budget lebih ya. Jadi kalau saran dari aku ya, kalau kulitmu sudah nggak apa-apa gitu, nggak usah treatment, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau kulitmu lagi bermasalah, terlebih dari jerawat yang nggak sembuh-sembuh, kalian bisa coba treatment gitu, karena treatment itu bisa membantu mempercepat. Tapi di sini juga ada beberapa kisah-kisah teman-teman yang setelah treatment kok tambah parah. Nah ini balik lagi kayak kamu harus bisa konsultasi ke dokternya gitu loh. Kamu kok bisa ngomong ke aku, kenapa nggak kamu ngomongkan ke dokternya gitu. Dan ini kejadiannya juga sama seperti aku dulu pernah konsul ke dokter, yang menurut aku gara-gara konsul ke dokter itu aku jadi ilfil sama dokter gitu loh. Kayaknya ke dokter tuh bakal gini sih, nah, ternyata tidak. Ini tuh karena ya memang personalnya aja gitu loh. Aku nggak bisa konsultasi kalau sama dia karena dia nggak bisa
ngobrol. Jadi pastikan kamu bisa konsultasi gitu. Selanjutnya adalah kalian harus tahu juga bahwa ketika kalian melakukan treatment ini berarti bukannya kalian itu merasa tergantungan, tapi karena ada effort lebih yang instan ya. Maka kamu akan merasa kalau nggak melakukan treatment ya kulitnya akan tidak sebiasa kamu melakukan treatment gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah pastikan kalian melakukan treatment apa yang kulitmu butuh. Jadi bukan apa yang kalian inginkan. Sama juga kayak skincare. Skincare juga begitu ya, kalian jangan pilih skincare yang lagi in gitu, tapi kayak perhatikan yang emang kulitmu butuh. Kayak misalnya kulit sekarang lagiin skincare glowing ya, cuman karena aku ini juga kulitnya berminyak, jadi kayak kalau glowing tuh aku biasanya langsung tambah jerawatan karena kondisi oil di wajahku tambah banyak gitu. Jadi kayak ya wes gitu loh, kamu nggak butuh kulit yang harus tampil glowing gitu, yang penting jerawatmu nggak tambah parah. Jadi aku pilih acne gitu loh. Jadi kayak sesuaikan bener-bener skincare itu yang sesuai dengan kulitmu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di bawah. Jadi aku ngomong ini berdasarkan di mana aku melakukan treatment dan treatment apa yang sudah aku lakukan ke wajahku ya. Oke, sebagai penutupan, jadi treatment apa yang aku lakukan selama ini di awal-awal ketika jerawatan parah, aku laser dan juga black peel dan juga silk peel. Jadi itu tuh untuk meregenerasi kulit ya. Jadi untuk menghilangkan sel kulit mati. Terus lanjut ke laser Alma. Habis itu aku pernah juga melasma, suntik melasma. Jadi untuk menghilangkan flek. Habis itu aku pernah suntik acne. Jadi suntik acne itu kalau misalnya lagi radang yang gede-gede banget, yang kayak apa, jerawat-jerawat mendem, itu aku disuntik. Terus aku juga pernah laser dan juga baby skin ya. Baby skin tuh jadi kayak glowing ini tanpa pakai skincare, dia udah glow duluan gitu loh. Kayak emang glowing dari dalam gitu. Namanya baby skin ya. Ya udah, segini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaji. Kalau ada pertanyaan bawa ya.